لمن ألوج به سواك عند حضور الحادث العالم يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وليلك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا رب مصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر رحمتك من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا نصرا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله الذي جعل الموت راحة للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالموت وعزا صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المكرمين والمكرمين para asatidz, para hujjah, para masyayikh wa min sahibul bait yaitu Bapak adik, Pak Ade dan Ibu serta keluarga orang tua dari sahabat kita yaitu Saudari Mutiara Nur Hasanah ataupun Neng Imut, ya, Imut kayak marmut. Kemudian ada orang tua kita Bapak Haji Amil Wamin, Bapak Ustaz Ahmad Mulyadi, juga para keluarga ada siapa nih Kang namanya Kang Pandi, Saudara Ketua IRMI, Saudara Yoga, para anggota Majelis Ta'lim IRMI yang dirahmati Allah, juga ada orang tua kita di luar, ada Engkong siapa? Engkong Paul ya, serta para jamaah hadirin hadirat Majelis Takziah dan Majelis Ta'lim IRMI yang kebetulan malam ini seyogianya malam Jumat kita laksanakan taklim di Masjid Besar Riban sebagai jadwal taklim rutin kita karena sehubungan dengan wafatnya kakek dari Saudari Imut yaitu almarhum Bapak Ondi bin Bapak Idir yang malam ini kita peringati malam yang ke-7 taklim ataupun pengajian IRMI ditarik di rumah orang tua Saudara Imut dalam rangka kita mengiringi doa atas kepergian wafatnya kakeknya yang bernama Engkong Ondi ya. Ini bukan orang Betawi ini namanya Engkong Ondi, berarti namanya agak ke Sunda ke ya, Aki ya, kalau orang Sunda bilangnya bukan Engkong, Aki ya, Aki Abah ya, kalau Betawi Engkong ya, atau Encong. Malam ini mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah SWT dan remaja hari ini juga nggak full karena tempatnya rada jauh juga. Jadi ada yang sudah mulai sekolahnya tatap muka, namanya TMT, tatap muka terbatas ya. Jadi
waktunya juga membentang, tapi kolak ya. Tapi mudah-mudahan ini sinyal baik. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti belajarnya juga pada normal ya. Amin. Corona udah pulang ke kampungnya, ke negerinya, ke Cina. Insya Allah mudah-mudahan kita kembali normal, ekonomi normal, kegiatan belajar normal, ibadah normal, semua aktivitas kita normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tercurah limpah kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi qudwatuna wa uswatuna, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada jamaah hadirin hadirat, ada berapa ekor itu anak putri? Ada 20? Enggak ada. Ya. Sambil makan pisang, sambil makan kue, sambil dengerin ya. Saya bacakan satu makalah yang biasa kita baca kitab fiqh dan kitab Nasihat. Saya bacakan berkenaan dengan malam ini kita melaksanakan majlis ta'lim yang dipusat atau dipindahkan, dialihkan di rumah saudara Imut. Saya sampaikan ada satu makalah dari Syekhuna, yaitu Al-Imam Luqman Al-Hakim, di makalah yang ke-36. Tolong dengerin, simaknya. Mudah-mudahan malam ini ngaji kita bentar doang, nggak lama, paling jam 8:30 kelar ya. Alhamdulillah atas izin Allah kembali anak-anak IREMI ya menunjukkan solidaritasnya yang luar biasa. Kalau ada keluarga besar yang kena musibah, baik duka maupun wafat, selalu tampil untuk mengisi kegiatan-kegiatan baik, tahlilan sampai juga mengisi pembacaan Quran. Sampai sudah hatam berapa kali kan? 1 kali hatam, alhamdulillah. Mudah-mudahan bacaan Quran, tahlil yang kita baca dari sejak malam pertama sampai malam terakhir ini, malam yang ke-7, kita hadiahkan, kita niatkan untuk almarhum, almarhumin, guru-guru kita, orang tua kita, khususnya untuk almarhum yaitu Aki Ondi ya, Aki Ondi bin almarhum Bapak Idir. Mudah-mudahan bacaan-bacaan kita sampai kepada beliau, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Allah luaskan, Allah terangi, walaupun kagak pakai lampu ya. Di kuburan nggak ada lampu bang, walaupun bapaknya tukang PLN juga ya, tukang PLN, kuburannya bisa terang. Kenapa? Karena ada sinar, ada cahaya dari ayat-ayat suci Quran yang kita bacakan. Percaya nggak ini? Percaya nggak? Tom, koi, percaya? Kalau nggak percaya kubur dah, coba kita baca Quran. Kuburannya nyala apa kagak? Ya. Kuburannya luas, insya Allah, amin. Doa kita disampaikan kepada almarhum diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan kuburnya jadi makamnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal. Karena kata Rasulullah SAW, hadiyatan ahya lil mauti, hadiah terindah, hadiah terbaik orang yang hidup kepada orang yang mati cuma 2. Kata Rasulullah, apa? Ad-du'a'u wal istighfaru. Apa? Ad-du'a'u wal doa dan istighfar adalah hadiah. Kalau hadiah buat orang hidup, apa aja bisa. Ada duit, ada kue, ada makanan, ada apa lagi? Ada buah-buahan, hadiah, ada pakaian, ada motor, ada rumah. Hadiah buat orang yang hidup kepada orang hidup. Apalagi hadiah buat pacarnya, luar biasa. Ya, pasti disiapkan dengan segenap kemampuannya. Tapi hadiah orang yang mati, orang yang hidup kepada orang mati cuma 2. Ngirimin makanan gak nyampe bang. Ngirimin buah-buahan nyampe gak? Agak. Kalau orang dulu nih, orang dulu tuh kalau mau malam takbiran itu di pendaringannya ada sajian yang hamil ya, nyuguh
ada kopi pahit, ada kopi manis, ada pecak lele, ada bandeng macam-macam tuh, ada bandeng presto, ada bandeng dikecapin namanya bandeng apa, pindang, ada tupat, ada sayur asam. Ngomong dah tuh, nyak, mbak, nih makan dah katanya, ini kan malam takbiran, makan bareng-bareng katanya, mbak. Kira-kira masuk akal nggak kayak gitu? Nggak masuk akal. Zaman dulu ya, orang-orang dulu itu karena memang agamanya, ilmunya, keyakinannya masih apa? Masih kurang, masih dangkal. Jadi meyakini bahwa orang yang mati disuguhin makanan dia makan, bukan yang mati yang makan, tapi yang makan siapa? Tikus, kucing lah. Orang taruh di pendaringan, sayur godong ditaruh sambil ngomong gitu. Saya ingat banget itu. Saya ingat banget orang tua dulu itu, ya. Mbak makan mbak, ya makannya nih, kedoyanannya nih, pecak bohongnya nih ya. Tahu pecak bohong? Pecak bohong itu, ya, oncom dibakar, dikasih cabai bawang, itu namanya pecak bohong. Ya harusnya kan kalau pecak ada ikan lelenya, ikan gabusnya. Ini mah pecak bohong. Yang dipecak itu namanya apa? Oncom bakar. Ya namanya pecak bohong. Dulu, dan tidak akan bisa, tidak mungkin sampai hadiah kita kepada orang yang wafat, orang yang sudah meninggal dikasih makanan, udah gak nyampe. Ya, dan gak bakal makan. Kenapa? Karena udah beda alam, udah beda tempat. Orang yang wafat sudah berada di alam barzah, sementara kita berada di alam dunia. Udah gak nyambung, Bang. Nah, kata Rasulullah, segenap apapun yang kita hadiahkan, yang kita berikan dalam bentuk materi nggak nyampe. Ya, tapi kata Rasulullah, kalau kita hadiahkan, kita kirimin doa istighfar, baca Fatihah, baca Yasin, baca zikrullah, baca tahlil buat ahli kubur kita, nyampe apa ora ini? Nyampe apa ora? Nyampe. Kalau ada yang bilang kagak nyampe, tanya, emang abang lihat bang kiriman saya kagak nyampe? Biasanya kalau yang dikirim kagak nyampe balik lagi. Kalau paket kan begitu. Kalau paket JNA itu salah alamat, ulang lagi. Betul. Tapi kalau bacaan kita hadiahkan, nyampe ke kuburan. Yakin ini? Makanya harus kita yakin. Acara tahlil, acara pembacaan zikrullah, kirim doa, kirim arwah, nyampe buat ahli kubur kita. Salah satu rukun khatib sholat Jumat adalah doa. Apa doanya? Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu ada rukun Jumat. Kalau khatib kagak baca doa ini, maka tidak sah. Khatibnya sholat Jumat kita nggak sah. Kenapa? Nggak dibaca rukunnya. Jadi salah satu rukun dalam sholat Jumat ada doa yang kita sampaikan kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang sudah wafat. Artinya acara ini bagus apa kagak ini? Bagus apa kagak ini? Bagus. Perlu dilestarikan tidak? Perlu dijaga, perlu dilestarikan, karena ini bagian dari syiar Islam, dari syiar agama kita yang harus yang kita jaga, dan ini merupakan bentuk hadiah orang hidup kepada orang yang mati, dan ini merupakan bentuk tanda bakti keluarga, anak, cucu, menantu dan kerabat kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi percaya tidak kalau orang yang meninggal dunia ini menerima kiriman doa-doa kita? Percaya tidak? Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita yakini. Maka almarhum hari ini Aki Ondi begitu bersyukur, kiriman doanya belerot, kiriman doanya bejibun, kiriman doanya banyak. Kenapa? Dari malam pertama ada yang baca Yasin, ada yang baca tahlil, ada yang baca doa.
tanggung yang memimpin Bapak Haji Amir Wamin. Alhamdulillah ada Bapak Ustaz Ahmad Mulyadi, dan kemarin ada Bapak Ketua RW 06 Bapak Haji Murtado, dan segenap para jamaah pengajian. Mudah-mudahan hadir kita pada malam pertama sampai malam ini merupakan bagian dari tanda kita cinta kepada ajaran Islam, kita cinta kepada saudara-saudara kita yang wafat, saudara kita yang meninggal. Dengan apa? Dengan hadiah yang kita sampaikan, mengirimkan doa. Dengan doa dan istighfar, insya Allah mudah-mudahan segala doa-doa kita akan tersampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Enaknya berdiri kali ya? Saya duduk rada perut ini ngap. Saya ngomong berdiri aja deh pamilnya. Siti Maryam Nabi apa bukan? Nabi bukan? Enggak ada Nabi perempuan. Ya, yang ada Nabi semuanya laki-laki. Luqman Al-Hakim bukan Nabi, bukan Rasul. Di dalam kitab ya manapun kita tidak menemui ada Nabi yang menamai Nabi Luqman. Nah, Luqman Al-Hakim hanya seorang alim, orang yang bijaksana, sehingga Allah begitu terkesima dengan amal perbuatannya. Luqman Al-Hakim diabadikan namanya di dalam Al-Quran, namanya surat Luqman. Surat apa? Surat Luqman. Pernah baca surat Luqman? Ini Luqman yang mana nih? Luqman banyak, ada Luqman Kapling, ada Luqman Blok Tengah. Bukan Luqman itu. Ini Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu bukan orang kaya, bukan anak raja, bukan keturunan orang ningrat. Luqman Al-Hakim hanya seorang budak, ya, seorang budak yang kerjaannya kasar, tukang kayu, kerjaannya juga kasar, sebagai khadim, sebagai pembantu di rumah orang-orang yang memang membutuhkan tenaganya. Itu Luqman Al-Hakim. Tetapi kenapa Allah mengistimewakan Luqman Al-Hakim begitu luar biasa? Namanya dicantumkan di dalam Al-Quran. Berarti manusia ini manusia luar biasa. Manusia super, manusia hebat, ya. Sehingga Allah yang mengabadikan nama Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran. Kan bukan nabi, hanya orang alim, orang baik, orang bijaksana, orang yang punya pengetahuan, sehingga menjadi satu brand dalam pendidikan tarbiyah, pendidikan anak. Jadi Luqman Al-Hakim terkenal seorang bapak yang bijak, yang dalam sehari-harinya memiliki kemampuan di dalam mendidik putra putrinya, keturunan menjadi orang soleh. Nah, ini perlu kita contoh, ya. Baik, apa kata Luqman Al-Hakim Syekhuna? Kata beliau dalam kitab Nasrul Ibad, inna nasa salah satu aslas. Tahu artinya? Manusia itu, kata Luqman Al-Hakim, terbagi pada 3 bagian, 3 komponen, 3 macam, 3 apa namanya? 3 unsur, 3 kelompok. As-sulusu lillah, wasulusu linafsi, wasulusu lidudi. Yang pertama, kata Luqman Al-Hakim, manusia itu dibagi 3 kelompok, 3 bagian, 3 unsur pada diri kita. As-sulusu lillah, 1/3 milik Allah. Dengar ini penting nih, ya. As-sulusu lillah, wasulusu linafsi, 1/3 untuk diri kita, wasulusu lidudi, 1/3 untuk cacing. Nah, ini bingung nih. 1 untuk Allah, 1 untuk diri kita, yang 1 lagi untuk cacing. Apa maksudnya? As-sulusu lillah, 1/3 bagian dari tubuh kita ada yang namanya ruh, nyawa. Kalau orang dulu bilangnya apa? Roh. Kalau roh itu 1, kalau jamak namanya arwah. Makanya kalau ngirim Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa,
bla 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 ila arwah, jangan ila ruh. Ila apa? Ila arwah. Kenapa? Karena ruhnya yang kita sampaikan banyak. Kalau ila arwah itu artinya siapa saja, muslimin muslimat. Tapi kalau ila ruh cuma antum. Paham ini? Paham ya? Ila arwah berarti untuk semua arwah. Ruh. Nah, dalam tubuh kita di sini ada yang namanya ruh. Bahasa kita nyawa. Saya bisa ngomong ini karena apa? Karena ada ruhnya. Kita bisa makan karena ada apa? Ada ruhnya. Kita bisa hidup hari ini, bisa napas karena ada ruh kita. Ada nyawa yang masih ada pada tubuh kita. Coba kalau ruh kita hilang, jadinya apa? Bangke. Jadi apa? Bangke. Orang cakep bagaimana? Sebut saja dah, cewek paling cakep di Indonesia siapa sekarang? Siapa? Malu. Ya. Nuh. Cewek paling cakep siapa di Indonesia? Cewek paling cakep siapa di Indonesia? Nah, artis-artis sebut. Siapa dia? Kagak tahu? Jangan nonton TV mana. Kita sebut aja artis cakep banget. Kita demen sama dia. Ya, kita kejar-kejar. Kita pengen demen sama dia. Dia mati. Mau nggak kita demen sama dia? Kenapa nggak demen dia? Bangke. Udah jadi ruh. Udah jadi apa? Udah jadi mayit. Udah jadi jenazah. Maka ketika orang sudah jadi jenazah, sudah jadi mayit, maka nggak ada orang yang peduli. Al-Maqbulah Ki Haji Nur Ali, Allah yarham, ngomong begini dalam taklimnya. Kalau orang udah mati, jenazahnya udah nggak pakai, udah nggak berfungsi, mau dibuang boleh, mau dianyutin, udah nggak ada artinya. Karena orang yang udah mati, jasadnya, badannya udah nggak berarti apa-apa. Kenapa? Karena itu sudah tidak lagi dipertanggungjawabkan. Karena yang dipertanggungjawabkan bukan jasad kita, bukan badan kita. Yang dipertanggungjawabkan oleh Allah apa? Ruh kita. Karena ruh hidupnya sampai hari kiamat. Ini perlu, ya. Jadi yang perlu kita ketahui, jasad kita kalau udah mati udah nggak jadi apa-apa. Orang yang badannya seterak, keker, bodyguard, kita takut sama dia, jangankan melihat wajahnya, udah melihat dari jauh kita udah gemeter. Tapi kalau udah jadi bangke, berani nggak kita? Kita tendangin nggak? Udah nggak ngelawan. Kenapa? Udah jadi mayat. Ya, kemarin dia bertentang di kampung, bolok diapain? Diselewangin, ya. Kalau ngomong orang takut sama dia. Tapi kalau udah jadi mayat, berani nggak orang sama dia? Berani. Ludahin nggak berani, kencingin berani. Kenapa? Sudah nggak ada ruhnya, udah nggak berarti. Sudah nggak ada berarti. Nah, ruh ini kata Allah milik Allah. Bagian yang ada dalam tubuh kita, ruh ini, jasad yang ada sekarang melekat dalam jasad kita nih, kita nih. Ini pada ada rohnya nih. Coba nih, si Badrut rohnya hilang, mati udah nggak berarti. Ya, cewek cakep gimana pun, kita impiin, kita idolain. Tapi kalau udah nggak ada nyawanya, udah ngedemen kita. Kenapa? Udah nggak ada nyawanya. Berarti kita mbak nikah kawin sama mayat, udah kagak mau kita. Nah, ruh ini kata Allah akan dikembalikan kepada pemiliknya, milik Allah ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Jadi urusan ruh, urusan Allah nggak ada yang tahu. Maka ruh itu ketika dicabut dari jasad kita, di mana ruh ditaruh? Banyak ruh, ya. Banyak ruh tempatnya. Ada ruhnya para nabi. Ruhnya para nabi ditempatkan di mana? Surga. Ruhnya para nabi dan rasul di surga. Lalu ruhnya para syuhada, orang-orang yang berjuang, yang wafat, maka ruhnya ditempatkan di mana? Fi 'illiyin, di surganya, di tempat yang sangat tinggi. Nah, bagaimana orang kafir ruhnya? Orang kafir di sijil. Di mana sijil?
di neraka yang paling bawah ruhnya. Nah, kita pengen ruh kita ditaruh di mana? Maka kita berharap ketika kita wafat nanti ruh kita ditaruh di tempat yang sangat tinggi, sangat mulia, bi illiyin. Gimana? Bi illiyin. Jangan bi asfalis safilin. Jangan di tempat yang paling rendah. Maka ruh ini kembali oleh Allah. Almarhum Aki Ondi udah dikubur. Kenapa dikubur? Karena udah nggak ada ruhnya. Coba-coba kita nguburin orang masih ada nyawanya. Berantem kita, main pukulan. Orang lagi tidur nih, kita buntal pakai kain putih. Ya. Terus kita bawa kita ke kuburan. Dia lagi tidur, udah berantem urusannya. Kenapa? Dia masih hidup. Kalau orang masih hidup jangan diapain? Jangan dikubur. Jadi yang dikubur itu siapa? Yang dikubur itu orang yang sudah nggak ada ruhnya. Almarhum Aki Ondi dikubur. Kenapa? Ruhnya udah dicabut. Kenapa dicabut ruhnya? Jatah kontrak hidup di dunianya melekat dengan tubuhnya habis. Kita nggak tahu nih siapa duluan di antara kita yang ruhnya dicabut duluan. Kalau saya mah pengennya ya belakangan dah. Anak-anak muda mah duluan nggak apa-apa dah. Belum pada kawin ya nggak apa-apa. Ya, saya belakangan ya. Yang duluan pengen. Kali baju pengen duluan. Ya nggak apa-apa duluan ya, minta sama Allah. Jadi ruh itu urusan Allah. Ketika ruh 1/3 tubuh kita dicabut oleh Allah SWT, maka ruh itu dikembalikan yang bertanggung jawab. Nah, ini segala perbuatan kita sejak balik sampai kita mati adalah ruh yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka hati-hati Pak, roh ini harus diapain? Dirawat. Ruh harus diapain? Dikasih makan. Ruh harus dikasih apa? Makan. Kalau badan jasad kita dikasih makan nasi uduk, nasi goreng, makan tukar sayur, makan lontong, makan kue, makan pisang, kenyang nggak? Kenyang. Tapi kalau ruh kita nggak makanan materi, ruh kita makannya imateri. Apa ruhnya kita? Zikir, makannya doa, baca Quran. Itu ruh kita. Maka mantapkan ruh kita, kasih supply ya vitamin yang bergizi buat ruh kita. Apa dia? Baca zikir, baca sholawat, baca Quran. Itu makanan ruh kita. Maka ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jasad kita kemana? Jasad kita mau hancur, udah gak ada artinya. Nah nanti bakalan cacat. Jadi ruh itu milik siapa? Ruh milik siapa? Milik Allah. Makanya ketika ada orang yang meninggal, tradisi kita ini tradisi baik. Walaupun ini tidak diajarkan oleh Kanjeng Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi baik kata Imam Syafi'i, ditanya bagaimana hukum tahlilan, al-ibahah, boleh saja. Kalau di situ dibacakan asma Allah, dibacakan ayat Quran, dibacakan tahlil, dibacakan selawat, dibacakan doa, boleh. Dan ini tradisi yang baik yang perlu kita lestarikan. Bagus nggak ini tahlil? Bagus tidak? Karena bagus kita terus kita pelihara, kita jaga. Nah, 1/3 itu milik Allah, maka yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ruh kita. Hati-hati makanya Bang ya. Maka itu kita nih masih muda nih, masih hidup nih, ruh masih dijaga oleh Allah dalam tubuh kita. Kasih ruh kita makanan, kasih supply, kasih vitamin apa? Bukan vitamin obat, tapi vitaminnya adalah doa, zikir, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Paham nih, paham? Paham ini anak muda nih. Maka itu ruh kita harus kita jaga, ruh kita harus kita pelihara. Karena ketika nanti ruh akan dipisahkan dari jasad kita yang begitu indah, molek, bagus, maka ruh itu, maka jasad itu sudah tidak berarti. Yang kedua, as-sulusu li nafsi. Allah katakan dalam tubuh manusia itu ada as-sulusu li nafsi. 1/3 bagian untuk kita. Apa itu? 1/3 bagian amal soleh. Amal soleh apa sih amal soleh? Haji, apa lagi? Sholat,
bakti sama orang tua, baca sholawat, pokoknya amal-amal yang baik kita kerjain. Ini sholatnya kadang-kadang ya seingatnya sholatnya ya, amal kita masih apa? Belum sempurna. Ibadah kita belum sempurna. Ngaji masih dipaksain, bukan karena keinginan hati. Kalau bukan karena diajak teman, itu gak apa-apa sih, itu baik-baik saja. Tapi sebetulnya yang harus kita pikirkan adalah untuk diri kita itu apa? As-sulusuli nafsi, 1/3 bagian untuk diri kita apa? Yaitu amal soleh. Kita ngaji, kita beramal, kita sholat, kita zakat, kita bakti pada orang tua, datang di majelis ilmu, datang di majelis ta'lim. Ini untuk diri kita. Untuk kita kapan? Nanti ketika kita dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Sebelum hari kiamat kita dipanggil Allah dengan di alam kubur. Maka haki ondi ini sudah nanti akan merasakan amal-amal perbuatan apa yang sudah ia kerjakan. Di dunia ini diisi dengan apa? Amal soleh atau amal toleh. Kalau amal soleh, maka kelak nanti kubur yang punya taman surga, raudhah min riyadil jannah. Amin. Dan amal soleh nanti akan menjadi pendamping kita, menjadi makhluk yang begitu menawan, menjadi makhluk yang begitu menyenangkan. Yang katanya nanti amal kita dalam kubur berubah menjadi makhluk yang begitu santun, begitu elok. Ada yang mengatakan seperti bidadari cantik akan mendampingi kita di kubur. Kan kuburan sepi, kan kuburan sendiri. Tapi jangan takut. Kalau kita bawa amal soleh, kita udah mudanya rajin ngaji, rajin zikir, rajin baca Quran, sampai tuanya nanti mudah-mudahan kita masih mati dalam husnul khotimah. Jadi ini 1/3 untuk diri kita apa? 1/3 bagian dari tubuh kita adalah amal. Perlu kita kerjakan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Wamin Ustaz Mulyadi, saya bangga mana anak Rembi ini. Walaupun usianya masih pada muda, masih pada bocah ya, untuk hadir di majelis Rembi luar biasa semangatnya. Saya salut, angkat topi buat remaja-remaja yang memang aktif, walaupun ya dinamika IRMB pasang surut, ntar maju, ntar turun, ntar ada lagi. Jadi pesertanya fluktuasi, naik turun. Tapi itulah namanya organisasi. Kita maklumi. Anggota tetap IRMB ada berapa enggak? Ada 50. Walaupun ya yang hadir sebagian. Tapi kalau giliran taklim insyaallah mudah-mudahan komplit. Amin. Ya. Satu as-sulusu lillah, satu bagian untuk Allah ada ruh. As-sulusu li nafsi, 1/3 bagian untuk diri kita. Al-amalu sholih, artinya kita banyak amal soleh. Dan satu lagi as-sulusu lidudi, satu bagian untuk cacing tanah. Siapa itu? Jasad kita, tubuh kita, jogrogan kita. Orang yang udah mati dikubur, maka jadi santapan cacing tanah. Ada lagunya Bang Mulyadi, jadi santapan cacing tanah ya. Begitu ya? Iya. Tuh, Bang Mulyadi hafal ya lagu Om. Udah nggak ada artinya. Dulu kita keker, gagah, perkasa. Orang takut sama kita, kumis kita baplak, ya, melihat kita serem bawaannya. Tangannya bilang bahar, cincinnya ada 5 kanan kiri, 5 kanan kiri, jempol 10 cincin. Takut kita. Kenapa? Preman, ya, preman dia takut. Tapi kalau udah mati, siapa yang nakutin? Kalau sudah masuk ke dalam tanah, dikubur, maka tidak ada lagi harapan apa-apa kecuali 2 perkara, ruhnya dan amalnya yang nanti akan bisa dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah mati mah udah. Kain putih hancur, jasadnya hancur, dagingnya hancur, semuanya hancur. Seiring waktu berjalan, maka hancur jasad manusia. Bangkai itu tidak lagi berguna.
Hanya jasadnya Nabi Muhammad dan para Rasul yang tidak hancur, dan jasad para penghafal Quran yang tidak akan hancur. Maka itu kita bersyukur pada malam hari ini kita diingatkan. Almarhum Aki Ondi mengingatkan kita kepada bahwa Allah telah menciptakan manusia ada 3 unsur. Unsur ruh milik Allah, unsur nafsi jiwa kita dengan berbanyak amal, dan jasad kita kalau udah mati tinggal tulang belulang, hancur daging kita, kain putih hancur. Maka ketika manusia hancur hanya satu tulang yang Allah sisakan, yaitu tulang apa? Tulang ekor. Tulang ekor ini yang nanti Allah akan bangkitkan manusia. Jadi kuburan nanti semuanya rata, udah nggak ada. Jasad kita hancur, tulang belulang hancur, hanya satu tulang yang Allah sisakan. Apa itu? Tulang ekor, kecil tulangnya yang ada di bagian bokong kita. Ketika nanti hari kiamat, Allah akan turunkan hujan. Di dalam Quran surat apa itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Manusia nanti dibangkitkan dalam surat Al-Zalzalah. Dari mana manusia dibangkitkan? Kan sudah hancur tubuhnya. Karena Allah luar biasa. Allah qadirun ala kulli syai'. Allah Maha Kuasa. Tulang inilah yang Allah hidupkan. Turun hujan. Ada yang mengatakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu hujan air mani turun. Basah itu tanah, masuk menyerap ke dalam tanah dan menyatukan tulang-tulang sulb manusia. Maka itulah proses nanti manusia bangkit lagi ketika Allah bangkitkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu. Ketika manusia dibangkitkan dalam kubur, mereka berkata, malaha, apa ini? Ada apa ini? Mereka baru tahu ternyata dunia akan berganti dengan hari akhirat. Malaha wa akhrajatil ardu qala malaha yauma idzin tuhaddisu akhbara. Hari itu Allah janji untuk menunjukkan bahwa tanda-tanda kiamat sudah datang, yaitu yauma idzin tuhaddisu. Allah ceritakan yang kemarin-kemarin dari guru kita, dari Quran, dari hadis, Allah ceritakan ada hari kiamat. Allah tunjukkan wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Inilah kabar baik buat manusia di hari kiamat. Bangkit lagi kita tuh. Dari mana itu? Dari tulang ekor manusia yang sudah hancur. Nanti jasad kita hancur semua. Hanya tulang yang Allah sisakan buat kita semua. Tulang ekor itulah nanti akan kembali. Pada intinya, pada jamaah hadirin, hari ini kita memperingati 7 hari wafatnya Aki Ondi. Mudah-mudahan beliau di dalam kuburnya Allah akan luaskan dengan amal ibadah yang beliau kerjakan di dunia. Amin. Allah terangi, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan satu lagi, kalau kita ingin kangen Pak Ade, mungkin Saudari Mut kangen sama engkau, Imam Hasan Al-Basri pernah kedatangan seorang ibu yang datang kepada beliau. Kenal Imam Hasan Al-Basri? Kenal enggak? Enggak kenal. Saya juga kenal. Baca dalam satu kitab, beliau kedatangan seorang ibu. Ibu itu berkata, wahai Tuan, anak saya meninggal dunia. Saya kangen banget, pengen ketemu dalam mimpi saya. Apakah bisa wahai Tuan Imam? Lalu Imam Al-Basri, Hasan Al-Basri mengatakan, bisa. Ketika kita kangen, kita rindu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Maka sebelum engkau tidur, wudulah, lalu engkau sholat 2 rakaat, sholat hajat, lalu engkau baca dalam sholat itu rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua surat At-Takasur, surat rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua surat At-Takasur. Selesai lalu kau munajat kepada Allah, baca selawat sebanyak-banyaknya sampai matamu terpejam. Ya malin tuh Ade, dia malin sama si ibu tadi, pulang dia. Amalan Imam Hasan Al-Basri dia amalin cuma dia sholat 2 rakaat. Dia baca surat At-Takasur 2 rakaat, kemudian dia baca selawat sampai merem. Ternyata betul
apa yang diajarkan Imam Hasan Al Basri terbukti nyata. Mimpinya si ibu tadi, dalam mimpinya dia terpengang, kaget. Kenapa kaget? Yang diharapkan mimpi itu indah, mimpi ketemu anak yang enak, ternyata apa? Menyeramkan, menakutkan. Ternyata mimpi berjumpa dengan anaknya lagi diseksa di neraka. Ampun, ma, kayak si Ismet lagi dijeritan kayak ma. Lah, si ibu tadi kaget. Ya Allah, saya berharap engkau wahai anakku ada di surga. Kenapa engkau ada di neraka? Dia menangis. Pas dia menangis saya ingin menolongnya. Ternyata dia tidak mampu menolongnya. Bangun tidurnya, berat. Astagfirullah, mimpi. Besoknya dia datang lagi ke Imam Hasan Al Basri. Wahai Tuan Imam, mimpi saya nyata. Tapi saya sedih. Kenapa sedih? Saya memimpikan anak saya. Ternyata anak saya tidak berada di surga. Dia berada di sedang berkutat dengan api, dengan pukulan malaikat. Bagaimana saya bisa membebaskan wahai Tuan Imam? Kata Tuan Imam Al Basri, wahai ibu, pulang. Kalau ibu masih punya harta, sedekahkan, niatkan untuk anak ibu. Ibu punya duit? Punya, wahai Tuan Imam. Ibu punya emas? Punya. Jual emas ibu, sedekahkan untuk fuqara wal masakin. Jual tuh emas siapa? Dijual, dibeliin makanan, dia undang itu anak yatim, sisanya dikasih amplop. Beberapa hari kemudian dia mimpi, bukan mimpi ibunya, sang Imam Hasan Al Basri yang memimpi. Ketika ia bermimpi, dia melihat dipanggil seorang wanita cantik, berparas menarik, bermahkota emas di atas kepalanya. Wanita itu cantik, wahai Tuan Imam, ta'ali, kemari, wahai Tuan Imam. Tuan Imam itu menoleh dia, wahai gerangan, seorang wanita yang saya tidak kenal, Anda siapa? Parasmu begitu indah, cantik, engkau pakai mahkota di atas kepalamu. Engkau siapa? Apa jawabnya? Wahai Tuan Imam, aku adalah anak ibu yang datang kepada, yang telah mengadu kepadamu, yang rindu ingin bertemu. Sekarang saya berada di tempat yang enak, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau bisa masuk surga? Ketika saya sedang disisa di alam kubur saya, ada 70 manusia yang sedang mendoakan saya. Masya Allah, 70.000 orang. Siapa itu? Berarti siapa itu? Anak-anak yatim, fuqara wal masakin, yang mendoakannya karena memberikan hadiah, memberikan sedekah. Akhirnya saya terbebas dari kobaran api dan saya dibebaskan oleh Allah dan masuk ke dalam tempat yang dirindukan, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang imam ta'zub, sang imam begitu terpengaruh dengan cerita ini. Akhirnya dia sampaikan kisah itu di dalam satu kitab, Naidul Afkar, dalam kitabnya. Maka kalau kita rindu dengan orang-orang yang meninggal, ini amalan kisah Imam Hasan Al Basri kita praktekkan. Salat hajat, baca surat Al-Fatihah asar, sebelum tidur kita baca selawat. Terus insya Allah kita mimpi dengan orang yang kita rindukan. Kalau kagak, berarti apa? Belum jodoh.